sangat sangat memprihatinkan dan tidak berperi kemanusiaan. Kenapa bisa begitu? Karena pada masa itu rakyat Indonesia mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Salah satunya adalah rakyat Indonesia yang disuruh untuk bekerja tanpa upah dan disuruh tanam paksa, dan banyak sekali kekejaman Belanda untuk kepentingan mereka sendiri yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat Indonesia pada masa itu. Ya, khususnya itu tadi, pada kaum buruh yang disuruh untuk bekerja siang malam, nggak dikasih makan, sehingga sampai banyak sekali yang menjadi korban dari kekerasan dan kekejaman mereka. Siapapun yang menolak keinginan Belanda pada masa itu, kebanyakan dari mereka langsung dibunuh atau disingkirkan, ataupun orang-orang yang mengganjal kepentingan Belanda juga dibunuh semuanya, disingkirkan semuanya. Yang intinya pada semasa itu bangsa Indonesia mengalami kesulitan atau kesengsaraan yang luar biasa. Salah satu partai yang berideolokan komunis yang lahir pada masa awal-awal revolusi Indonesia, awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Dan PKI itu mengusung ideologi komunis yang mensetarakan rakyat. PKI itu sebenarnya begitu awalnya, dan pada masa ini PKI itu dilarang di masa Indonesia karena memiliki track record yang sangat buruk, yang intinya mereka pernah melakukan kejahatan yang berskala nasional, yaitu pemberontakan dan pembunuhan tokoh-tokoh politik dan etnis yang sangat kejam. Sebenarnya PKI memiliki sejarah yang panjang pada pada awal-awal masa kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka itu salah satu ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sebenarnya, dalam gerakan politik yang berideologikan komunis. Dan mereka terbentuk dari orang-orang yang memiliki ideologi komunis dan mendapat sebuah wadah atau organisasi, dan mereka mendirikan sebagai partai politik di Indonesia. Presiden Soekarno sebenarnya beliau tidak diturunkan, melainkan mengalihkan kekuasaannya, memberikan kekuasaannya itu kepada Soeharto. Itu terjadi setelah banyak sekali kejadian di Republik Indonesia yang menurut Soekarno itu jabatan sebagai presiden pada masa itu sangat rentan dan sangat lemah sekali. Setelah terjadinya pemberontakan PKI pada masa itu, Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto yang dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang intinya memberikan mandat kepada Soeharto untuk menertibkan dan memulihkan kembali negara, sekaligus menjalankan pemerintahan yang intinya pemulihan dan menjaga stabilitas negara. Nah, pada tahun-tahun berikutnya Soeharto melakukan sidang MPR yang intinya pengukuhan atas pengalihan kekuasaan Soekarno kepada Soeharto untuk menjalankan pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain. Dan setelah itu, setelah pengukuhan TAP MPRS pada tahun 1967, Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto dan disahkan secara sukarela. Intinya begitu.
karena pada masa reformasi itu terjadi krisis ekonomi global atau yang menerpa Indonesia, dan pada saat itu terjadi kejatuhan ekonomi Indonesia sehingga nilai tukar rupiah pada masa itu anjlok, sehingga barang-barang itu barang-barang kebutuhan pokok itu naik semuanya harganya, sehingga terjadi demonstrasi besar-besaran di mana-mana sebagai tidak penerimaan masyarakat tidak terima karena barang-barang pokok naik semua harganya. Dan juga rakyat juga telah lelah dengan banyak sekali pelanggaran HAM di masa-masa pemerintahan Soeharto. Banyak sekali terjadi penculikan, pembunuhan misterius yang diduga oknum-oknum dari pemerintahan Soeharto, yang pada puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang sangat-sangat mengancam stabilitas negara ini, sehingga Soeharto mengundurkan diri. Dan pada akhirnya 1998 Soeharto melakukan sidang dengan para dewan yang intinya dia mengundurkan diri dari jabatan kepresidennya yang selama ini 32 tahun dan memberikan jabatan presiden sementara kepada Pak Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa dikenal dengan B.J. Habibie. Pesan-pesan untuk generasi muda dan untuk saya sendiri juga generasi muda, khususnya generasi milenial, dan saya pesan ini juga untuk diri saya sendiri. Pesan saya untuk generasi muda, kita ini jangan pernah melupakan sejarah. Seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar dari segi alamnya, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lumayan luar biasa dan salah satu paling besar di Asia Tenggara. Pesan saya adalah untuk kita sebagai generasi muda ini harus berani jujur dalam kebenaran, dan juga untuk terus semangat dalam rangka memajukan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Karena potensi Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat itu tidak mustahil, karena kita bangsa Indonesia memiliki jiwa-jiwa pejuang, jiwa yang berani, yang berkarakter luhur, dan juga mempunyai ideologi Pancasila yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dunia. Ya, itu aja. Cukup sekian, terima kasih. Aku bangga menjadi Indonesia, tanah air beta, luas wilayahnya, dengan kekayaan yang luar biasa. Bila terbagi merata, maka makmurlah rakyatnya. Aku bangga menjadi bangsa Indonesia, dengan bermacam suku bangsa dan ragam bahasa, hidup damai bersama, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Aku bangga hidup di Indonesia, negeri yang benar-benar kaya akan kreasi seni budaya, dengan ratusan juta jiwa rakyatnya yang senantiasa ringan bekerja, menyanyikan lagu-lagu semesta. Aku bangga lahir di Indonesia. Walau pernah terjajah, tapi akhirnya bisa merdeka.
mimpi-mimpi yang tercipta, membangun Indonesia, mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan merata, mencerdaskan kehidupan bangsa. Aku bangga, benar-benar bangga. Indonesia, Indonesia, Indonesia Raya. Dari berbagai cerita dan apa yang terbaca, sejak kecil hingga SMA, tertanam di dalam kepala, bangkitkan asa, kelak berbuat untuk bangsa dan negara tercinta. Tetapi fakta akan selalu membalikkan kata. Indonesia tanah air beta, luas wilayahnya tak terjaga, lalu senangnya salahkan tetangga. Indonesia kaya raya, jutaan orang menderita berebut rezeki mempertaruhkan nyawa. Indonesia bangsa berbineka, yang kehilangan tunggal ika, akhirnya konflik merajalela. Usang sudah berbagi cerita, hanya menjadi kisah tanpa makna, yang berterbangan sekedar melintas di kepala dan telinga. Sedang anak-anak lebih suka berfantasi dalam dunia maya. Namun aku tetap bangga menjadi Indonesia. Ku yakin kau pun juga. Sendiri bukan apa-apa. Pastilah kuat bila bersama, dalam karya dan kerja, selain bicara. Bukanlah kejahatan mempersoalkan para penguasa bila bersekutu dengan penguasa dan para mafia, mengeruk kekayaan Indonesia. Tapi bukan lagi kita si empunya, tidak mendapat apa-apa, justru sering menjadi tumbal belaka. Bukanlah kejahatan mempersoalkan para wakil kita yang telah mendapat fasilitas di atas rata-rata, tetapi hanya tidur saja ketika memperbincangkan dan mengambil keputusan tentang nasib bangsa dan negara. Bukanlah kejahatan membongkar pelaku tukang jebol uang negara, siapapun mereka yang hanya mementingkan kroni-kroninya tanpa peduli jutaan jiwa yang harus terus saja bekerja tapi tak berubah nasib hidupnya. Bukanlah kejahatan menuntut secara terbuka pengusutan dan penyelesaian berbagai kisah duka tentang melayangnya nyawa-nyawa, tentang hilangnya orang-orang yang berani bicara. Sekali lagi, aku bangga. Kau juga tentunya bangga, bukan? Memang kita tak bisa menutup mata. Selayaknya lah terus bicara dan bekerja, membangun bangsa dan negara, dimulai dari apa yang kita bisa. Tak sungkan berhadapan dengan penguasa, pengusaha, dan para mafia. Ini negara kita, si empunya. Yakinlah saja, ini bukan bualan belaka. Ayo, segera kita coba.